Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 6 episode 28. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita kemudian flashback dari 5 hari yang lalu. Pada saat itu Lindong sedang bersama dengan Xiao Diao di tengah hutan. Xiao Diao pun berkata pada Lindong, "Lindong, sekarang kekuatanmu tidak seperti dulu lagi." Lindong pun bingung dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Diao itu. Dan tiba-tiba saja Xiao Diao berubah ke wujud manusianya. Dia pun kemudian memberikan penjelasan pada Lindong. "Kamu adalah pemilik batu simbol pelahap. Di masa lalu, kamu bahkan tidak mampu menggunakan 1/10.000 dari kekuatannya. Namun pada saat ini, kekuatan spiritualmu telah meningkat dengan pesat, di mana artinya kamu juga akan mampu menggunakan sebagian kekuatan dari batu simbol pelahap milikmu. Kita harus melakukan perhitungan dan membuat strategi. Dengan begitu, kita akan bisa melumpuhkan dinasti Moyan dalam satu serangan." Lindong pun kaget dan dia berteriak, "Hah? Satu serangan?" Dan di waktu sekarang, Lindong telah terkepung. Bahkan dia diserang dengan tombak energi namun tidak mengalami luka sedikit pun akibat bantuan dari batu simbol pelahap. Dengan tatapan mata yang tajam, Lindong pun mulai berkata, "Seperti yang sudah aku katakan, aku telah menunggu kalian dalam waktu yang cukup lama." Kata-kata ini membuat Razer sangat kaget dan dia sangat panik. Dia pun kemudian berteriak pada Lindong, "Aku tidak peduli dengan apa yang kau miliki. Apa kau telah berpikir bahwa dengan kekuatanmu sendiri itu, kau akan bisa menghentikan penggabungan dari 2 orang Nirwana dan juga para junior yang telah berada di tahap setengah Nirwana?" Dengan santuy, Lindong pun menjawabnya, "Karena kalian telah datang untuk memburu dan membunuhku, maka kalian juga seharusnya sudah memikirkan kemungkinan terburuknya, karena misi kalian ini bisa membuat kalian semua kehilangan nyawa kalian." Mendengar ucapan dari Lindong itu, Shenmu pun kemudian berteriak, "Hanya kau saja ingin membunuh kita." Sambil membentuk sebuah segel di tangan, Lindong mengatakan, "Iya, hanya aku saja." Namun di dalam tubuh Lindong, pada saat ini Xiao Diao juga ikut membentuk sebuah segel. Dan kini, sebuah energi hitam, ungu, dan juga kuning pun keluar dan memancar dari tubuh Lindong. Sementara Razer yang panik, dia pun berteriak, "Bunuh dia sekarang." Dalam hati, Razer mengatakan, "Tidak peduli trik macam apa yang digunakan oleh bocah ini, selama aku bisa memenggal kepalanya, maka 3 energi aneh ini juga pasti akan menghilang." Di sisi lain, kelompok dari Shenmu pada saat ini diselimuti sebuah energi hitam misterius, dan Shenmu juga berusaha membentuk segel untuk memanggil tombak energi. Namun setiap kali akan muncul, energi itu pun langsung lenyap. Hal ini membuat Shenmu panik dan dia berkata dalam hati, "Ada apa ini? Aku tidak bisa membentuk tombak energi." Di sisi lain, Junior pada saat ini berkata, "Kakak, formasi kita akan segera menghilang." Razer pun kali ini berteriak, "Pertahankan formasi kalian, dan aku akan berurusan dengan bocah itu." Hal ini dikatakan oleh Razer dengan kepanikan yang selama ini tidak pernah dia rasakan, karena energi hitam ini terus menyelimuti tubuh mereka. Sesaat kemudian Lindong mengatakan, "Ini adalah dunia melahap milikku. Di dalam dunia melahap ini, kalian tidak akan bisa melarikan diri." Razer kemudian melesat ke arah Lindong yang masih terdiam di tempatnya di dalam dunia yang melahap, dan dia akan melakukan serangan dengan pedang energi. Namun hal ini membuat Razer sangat kaget, karena bahkan pedang energi miliknya tidak mampu memotong Lindong. Dan saat ini, para junior mengalami kepanikan dan juga ketakutan, dan mereka pun berteriak, "Kakak Razer, kekuatan Yuan kita dengan cepat memudar. Tempat sialan ini telah mencuri seluruh energi kita." Razer pun sangat marah dan dia berteriak, "Jabingan kau Lindong." Sesaat kemudian, Lindong segera keluar dari dalam dunia yang melahap, dan di dalam sana, Razer masih berteriak-teriak, "Lindong, keluarkan aku dari sini dan lawanlah aku secara langsung. Dasar kau pengecut." Sambil menatap Razer dan juga yang lainnya yang pada saat ini terkurung di dalam dunia melahap, Lindong pun menjawab perkataan dari Razer, "Maaf, aku melakukan ini semua adalah tentang hasil, bukan tentang proses." Razer pun menjadi mati kutu karena kata-katanya sendiri pada saat ini telah dibalikkan oleh Lindong. Xiao Diao pun muncul di samping Lindong dan dia berkata,
Bagaimana? Keren tidak? Ini adalah salah satu kemampuan dari batu simbol yang melahap, yang dinamakan dengan dunia yang melahap. Selama seseorang musuh berada di dalamnya, entah itu kekuatan Yuan maupun kekuatan spiritual, semuanya akan dilahap habis. Dan kamu, sebagai penguasa dunia yang melahap, akan selalu bisa bertahan dalam berbagai pertempuran. Kamu akan memiliki kekuatan yang tidak pernah ada habisnya. Sedangkan lawanmu, mereka akan menjadi semakin lemah dan terus melemah, hingga pada akhirnya mereka kehilangan semua kekuatan mereka. Di mana pada saat ini kelompok dari Mo Yan itu benar-benar tidak mampu berbuat apapun di dalam dunia yang melahap. Mereka pun meronta-ronta ingin keluar, namun tetap tidak bisa. Dan pada saat ini, Xiao Diao pun mengusap kepala Lindong sambil berkata, "Namun saat ini kekuatanmu sendiri terlalu lemah. Andai saja kamu lebih kuat lagi, maka dunia melahap ini akan menjadi lebih menakutkan. Bahkan akan lebih mengerikan dari tampangnya si Razer. Dan sekarang, aku khawatir dunia melahapmu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyerap semua kekuatan Yuan mereka. Bagaimana aku bisa bersabar menunggu seperti ini?" Di dalam dunia yang melahap, kelompok Razer masih berteriak-teriak karena energi di dalam tubuh mereka telah dikuras oleh dunia yang melahap. Sedangkan Xiao Diao, dia terus mengatakan, "Lindong, di masa depan nanti, jika kau sudah menjadi orang yang kuat, maka kau pasti akan sepenuhnya menunjukkan batu simbol pelahap ini pada dunia. Bahkan di masa depan, tidak hanya kau bisa menyerap energi Yuan dari musuhmu, namun kau juga bisa langsung menyerap energi kehidupan mereka dan ditelan secara paksa menggunakan batu simbol pelahap." Mendengar hal itu, Lindong menjadi sangat kaget dan dia berkata, "Hah? Energi kehidupan? Yang artinya, dengan batu simbol pelahap maka Lindong akan bisa menyerap nyawa seseorang dan membuatnya meninggoy dalam hitungan detik saja. Ini adalah kekuatan yang sangat mengerikan." Xiao Diao dengan tatapan mata yang tajam dia berkata, "Aku telah melihat semua informasi ini di dalam buku catatan dari zaman kuno. Dulu ada seorang pria yang sangat kuat yang telah menjadi pemilik dari batu simbol pelahap. Begitu dia mengaktifkan kekuatan batu simbol pelahap, dia bisa membentuk dunia yang melahap sejauh 10.000 mil. Dan dia bisa menyerap semua kekuatan dalam satu gerakan. Bahkan seluruh kehidupan benar-benar terputus." Lindong lalu bertanya pada Xiao Diao, "Mungkinkah tidak ada cara untuk memecahkan dunia yang melahap ini?" Xiao Diao tersenyum dan dia mengatakan, "Lindong, tidak adanya namanya sesuatu yang mutlak dan tidak terkalahkan di dunia ini. Dunia yang melahap juga memiliki titik kritis dan daya tahan. Aku tidak bisa mengatakan apapun lagi. Namun hal itu mirip dengan dunia melahap yang kau buka saat ini. Jika kamu menggunakan perangkap untuk membunuh orang kuat yang benar-benar lolos dari kesengsaraan nirwana, mungkin akan sulit." Lindong pun hanya menatap Xiao Diao dengan wajah sinisnya. Dan Xiao Diao masih melanjutkan kata-katanya, "Namun meski tidak mungkin untuk berurusan dengan orang kuat yang telah melewati kesengsaraan nirwana, jika mereka terperangkap di dalam dunia melahap, mereka tetap akan membutuhkan kekuatan besar untuk bisa meloloskan diri dari dunia melahap itu. Jika kamu menghadapi lawan yang sulit di masa depan, selama kamu bisa membuka dunia yang melahap, maka itu tidak akan menjadi masalah bagimu jika kau ingin segera melarikan diri dari orang itu." Dan pada saat ini, Lindong melihat dunia melahapnya. Dia berkata, "Sepertinya sudah selesai." Dan tidak lama kemudian dunia melahap itu pun mulai memudar. Kelompok dari Razer yang terperangkap di dalamnya semuanya terjatuh. Tubuh mereka pada saat ini lemas dan juga gemetaran karena energi di dalam tubuh mereka telah disedot oleh dunia yang melahap. Lindong pun menatap mereka semua sambil tersenyum dan mengatakan, "Sepertinya kali ini dinasti Mo Yan akan kehilangan pasukan lagi." Mendengar ucapan dari Lindong itu membuat semuanya takut dan Razer pun berteriak, "Semuanya cepat kabur!" Tidak lama setelah itu, semua orang dari dinasti Mo Yan berhamburan seperti belalang yang diusir dengan sapu. Melihat mereka kabur, Lindong masih terdiam, sedangkan Ma Xiaoyun kali ini berkata dalam hati, mereka semua kabur karena ketakutan. Padahal kualitas mereka adalah orang-orang dari dinasti tingkat tinggi yang jauh melampaui dinasti kelas menengah dan rendah." Dan tiba-tiba saja, Lindong pun mengaktifkan energi mentalnya. Dia tersenyum sinis dan berkata, "Jika kalian ingin kabur sekarang, aku khawatir itu semuanya telah terlambat.
Ayo ke sini, kembalilah padaku." Sambil terbang, Razer pun menoleh ke arah Lindong dan berteriak, "Kau tidak akan bisa menangkap kami, Lindong." Dan tiba-tiba saja, semua orang dari dinasti Moyan yang berusaha kabur pada saat ini berjatuhan satu persatu. Ma Xiaoyun yang melihat hal ini pun tersenyum dan mengatakan, "Wah, mereka semuanya terjatuh dan terperangkap oleh energi mental milik Lindong." Razer yang panik pun pada saat ini berteriak, "Lindong, apa yang kau inginkan?" Lindong pun tersenyum kemudian mengatakan, "Serahkan tas Qian Kun kalian. Aku tidak ingin mendengar omong kosong kalian lagi, dan jangan paksa aku untuk mengambilnya sendiri." Semua orang dari dinasti Moyan yang ketakutan termasuk Razer segera melemparkan tas Qian Kun itu pada Lindong. Ma Xiaoyun yang melihat hal ini benar-benar tidak percaya bahwa orang-orang dari Moyan itu kini telah tunduk di bawah perintah Lindong. Dan sekarang Lindong telah memegang semua tas Qian Kun mereka. Lindong pun kemudian menghitung pil nirwana yang ada di dalam tas Qian Kun. Dengan raut wajah yang sedikit kesal, Lindong pun mengatakan, cuma ada lebih dari 300.000 pil nirwana. Ini masih kurang banyak." Di dalam hati Lindong mengatakan, "Meskipun ini adalah jumlah yang sangat besar untuk kebanyakan orang, namun untukku masih kurang jika ingin dipakai untuk menembus level nirwana. Setidaknya aku butuh 1 juta pil nirwana." Xiaodio pun kemudian muncul di pundak Lindong dan dia berkata, "Hei bocah, kenapa kau masih pusing? Tidak sulit untukmu mendapatkan pil nirwana dari orang-orang itu. Karena mereka sendiri sebenarnya adalah pil nirwana yang hidup." Lindong masih tidak paham dengan perkataan dari Xiaodio, dan kini Xiaodio mulai menjelaskan, seorang nirwana itu sangatlah penting bagi setiap dinasti tingkat tinggi. Beberapa dari mereka juga telah mencapai tahap setengah nirwana. Di masa depan, orang-orang setengah nirwana ini, mereka juga pasti akan bisa menembus ke tahap nirwana. Jika kelompok orang-orang ini terbunuh, maka dinasti Moyan akan langsung terjatuh dalam kerugian yang sangat besar. Jadi aku pikir mereka seharusnya akan dengan senang hati mengeluarkan banyak pil nirwana sebagai ganti dari nyawa orang-orang ini. Lindong pun memegangi dagunya dan dia berkata, "Oh iya, aku paham maksudnya. Jadi kita akan menculik mereka dan meminta tebusan. Ide yang brilian dan sangat menarik untuk dicoba." Hahaha. Tatapan wajah Razer kali ini sangat panik ketika dia melihat Lindong senyum-senyum sendiri. Dia pun berkata dalam hati, bocah itu sepertinya sedang memikirkan sebuah rencana buruk. Dan tiba-tiba saja Razer pun berteriak, "Lindong, jika kau membunuh kami, maka seumur hidup kau akan berurusan dengan dinasti Moyan. Kau seharusnya bisa menebak seberapa kuat dinasti Moyan itu. Di sana banyak orang kuat, dan kamu tidak akan bisa menyinggung orang-orang seperti itu." Dengan santainya, Lindong pun menjawab, Hei, sekarang aku sudah menyinggung dinasti Moyanmu. Bukankah ini sudah menjadi permusuhan yang abadi? Apakah kau berpikir, jika aku membiarkan kau pergi, maka permusuhan antara diriku dan juga dinasti Moyanmu akan langsung dihapuskan?" Situasi dalam sekejap menjadi sunyi, dan kemudian Lindong melanjutkan kata-katanya, "Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuh kalian semua." Razer dan juga yang lainnya kali ini kaget dengan ucapan dari Lindong, dan tiba-tiba Lindong pun tersenyum. Dia kemudian berjalan, mendekati salah satu junior Moyan, kemudian menarik bajunya dan melemparkannya dengan keras. Dan setelah itu, Lindong berkata pada sang junior, "Kembalilah kau dan beritahu pada kepala dinastimu, jika dia ingin Razer dan juga yang lainnya tetap hidup, maka sediakan pil nirwana sebagai ganti nyawa mereka semua." Mendengar ucapan Lindong itu, Razer pun gemetaran. Dia terlihat gugup kemudian mengatakan, "Lindong, kau berani menjadikan kita semua sebagai sandera dan mengancam dinasti Moyan." Lindong pun tidak menanggapi perkataan dari Razer. Dia pun pada saat ini masih berbicara dengan junior yang disuruhnya kembali ke dinasti Moyan. Lindong mengatakan, "Suruh dinasti Moyanmu menyiapkan 1 juta pil nirwana, dan aku akan datang mengambilnya jika saatnya telah tiba. Jika tidak, maka aku tidak akan keberatan jika dinasti Moyanmu itu mengumpulkan beberapa mayat dari rekan-rekanmu yang ada di sini.
Ma Xiaoyun yang melihat aksi dari Lindong itu seketika menjadi ketakutan. Dia kemudian berkata dalam hati, "Lindong, kau berani menculik dan juga memeras dinasti Moyan seperti itu. Apakah selama ini keluargamu tahu anak baik mereka ternyata sangat nakal saat berada di luar rumah?" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah dinasti Moyan akan menyiapkan 1 juta pil nirwana untuk menebus Razer dan juga yang lainnya yang pada saat ini telah menjadi sandera dari Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.